A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, ketika kita ucapkan alhamdulillah, itu yang disebut dengan lafzon. Lafzon adalah lafaz. Lafzon adalah lafaz, dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Dan kita bisa membaca terjemahannya. Lafzon alhamdulillah, anak kecil bisa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian secara maknanya segala puji milik Allah. Ini yang disebut dengan ma'nan. Lafzon wa ma'nan. Permasalahannya adalah ketika kita ucapkan alhamdulillah, taruhlah 33 kali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, adakah rasa di dalam hati kita bahwa memang segala puji milik Allah? Itu pertanyaan. Betapa banyak orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia mampu melafazkannya, dia mampu memahaminya, segala puji milik Allah, tapi susah merasakan di dalam hatinya. Bukti yang konkret di antara kita, entah banyak entah sedikit, kemungkinan banyak, tidak pernah lepas lisannya mengucapkan alhamdulillah, nggak pernah lepas. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah minimal ketika kita membaca surat Al-Fatihah, betul? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillah, ataupun setelah salat kita ucapkan alhamdulillah 33 kali. Betapa banyak orang-orang mengucapkan alhamdulillah, tapi perilakunya tidak menunjukkan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Maka banyak sekali orang yang mengucapkan alhamdulillah. Pertama, anak-anak zaman sekarang ada istilah baperan. Kalau wah udah, berarti saya sudah ngomongin depan lagi ya. Tadi saya keras karena tidak ada pengeras. Kalau sudah ada pengeras terus keras-keras, buat apa jadi pengeras gitu kan ya. Tadi yang di ujung dengar nggak? Tanpa pengeras. Oh ya? Tapi kalau tanpa pengeras, saya paling cuma 1 jam 2 jam habis itu. Gitu kan. Mohon maaf, qadarullah. Mungkin Allah mau ngetes suara saya mengcover nggak gitu kan. Jadi dimatikan dulu. Itu cara berpikir positif. Betapa banyak orang mengucapkan alhamdulillah, lisannya lafzon dan pemahamannya segala puji bagi Allah, tapi perilakunya tidak menunjukkan alhamdulillah. Perilakunya menunjukkan inilah saya, inilah saya. Maka kadangkala di WA foto profilnya inilah saya. Subhanallah. Anda naik pesawat jet, di foto ini pesawat jet. Anda makan roti harga 400.000, ini saya makan roti 400.000. Saya beli stroller harganya 30 juta, ini lihat saya beli stroller harganya 30 juta. Yang nggak ngerti udah lewat. Ya. Jadi kadangkala status itu menunjukkan who am I. Ini orang seperti ini dia sombong, itu udah level atas. Dia pasti gampang marah. Bahasa orang yang sepuh-sepuh ngambek. Nah, kalau anak-anak sekarang kan baperan, baprin, baprun, ngambekan, ngambekin, ngambekun, aninun, ban bin bun, tantin, tantin. Saya kasih tahu Bapak Ibu insya Allah SWT, berarti alhamdulillahnya 0. Itu yang berbahaya.
Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah itu pun butuh ilmu. Dan insya Allah pada hari ini sampai hari besok kita akan belajar tentang itu insya Allah. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini pertama kali saya ngisi di masjid ini. Walaupun saya sangat amat sering sekali ke masjid ini. Pertama karena Ustadz Hatta adalah satu kelas sama saya dulu di Gontor. Beliau ke Madinah, saya waktu itu dapat beasiswa ke Mekah Ummul Qura sebetulnya. Kemudian saya ngambil ke Zaituna University, lanjut saya di Constantine University, baru saya kembali ke Al-Azhar University. Bukan kembali, berangkat ke Al-Azhar University. Jadi barulah sudah sekian puluh tahun tidak pernah ketemunya lagi di sini Ustadz Hatta. Dulu pernah ketemu dia di Mekah ya, ketika kita di Saudi, sama-sama di Saudi ya. Alhamdulillah pada hari ini pertama kali saya memberikan, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya kasih berita yang menyedihkan dulu ya. Apa itu? Kita ini lahir dan besar dan hidup di saat kehancuran peradaban Islam. Jadi umat Islam ini sedang, memang pas kita hidup ini di zaman-zaman kehancuran lagi hancur-hancurnya. Maka itu kita miskin akan religion understanding by Al-Quran and Hadith design. Kita miskin pemahaman agama yang benar-benar didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Kita miskin akan pemahaman Islam yang murni, yang seperti apa. Sekarang pertanyaannya, sholat khusyuk itu susah enggak? Saya yang jawab. Di masyarakat mengatakan susah. Redaksi Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Quran pasti benar, Allah ingin mudah buat kalian dan tidak ingin yang susah. Itu pengulangan. Sesungguhnya cukup Allah ingin mudah buat kalian, tapi diulang. Kalau Anda mengatakan salat khusyuk susah, seakan-akan ayat ini tidak berlaku, seakan-akan. Itulah jawaban kenapa saya katakan kita ini sedang jauh dari ajaran agama Islam. Maka ketika saya kembali ke Indonesia, saya terlambat ke Indonesia itu karena kelamaan. Ustadz Hatta sudah balik duluan, saya belum balik. Ada namanya pelatihan sholat khusyuk, ada namanya kegiatan juga pengasahan emosional dan spiritual, kecerdasan emosional dan spiritual. Karena saya akan haus akan ilmu, saya ikut, dan bayarnya mahalnya taubatan nasuha. Yang paling murah itu 1,5 juta. Kalau pengasahan kecerdasan emosional dan spiritual, ada kelas-kelasnya, mahalnya luar biasa. Ya. Akhirnya saya sedih. Saya ikutin, saya mau ngikutin karena haus ilmu. Pas saya dengar mengikuti, Islam nggak ngajarin seperti itu, Quran nggak ngajarin seperti itu. Subhanallah. Saya amat sangat jarang sekali nonton televisi. Dulu awal-awal saya malah tidak punya televisi. Suatu hari saya nonton televisi nggak sengaja. Waktu saya makan di restoran ada TV, saya nonton. Metro TV waktu itu menggelar CX membahas tentang sholat khusyuk. Saya dengar, astagfirullahaladzim, enggak gitu. Jadi saking miskinnya ada orang memformulasikan sholat khusyuk berebut, pakai bayar lagi. Dari situ saya menggelar sholat khusyuk gratis. Bahkan untuk level guru saya ajarkan cara mengajarkan sholat kepada anak sehingga anak itu sholat tanpa disuruh, gak usah disuruh, dia sholat sendiri.
Dan itu semua seminar-seminar gratis, nggak ada. Akhirnya karena ribuan yang datang, maka saya bikin di Gelora Bung Karno. Kalau orang dulu bilang Senayan, kalau sekarang itu ribuan. Alhamdulillah kita bikin itu kegiatan. Mudah-mudahan ini manfaat. Harusnya ini materi ini panjang, tapi saya mencoba untuk memudahkan. Ya. Baik, itu problematika kita. Ya. Jadi kalau lihat teks Al-Quran, Allah ingin yang mudah, harusnya mudah. Betul nggak? Tapi kenyataannya berarti kita salah memahaminya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya minta hanya beberapa menit dulu kita membaca umul kitab, kemudian kita baca zikiran Nabi Yunus, kemudian kita baca istighfar, sehingga Allah memberikan cahaya dalam hati kita semua. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Hakikat ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak dipancarkan kepada mereka yang selalu berbuat maksiat. Maka tanpa kita sadari, untuk mentransfer dari yang sifatnya kognitif kita tahu sampai kita merasakan yang menghalangi itu adalah dosa. Semua tahu segala puji milik Allah, tapi hati, inilah saya, pujian milik saya, maka ada ketakaburan. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama baca mulk kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kita membaca istighfar yang tertinggi, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رحمن يا رحيم. Sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri kalaulah bukan rahmat dan ampunan Engkau. Benar-benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Janganlah Engkau siksa kami karena dosa yang telah kami lakukan sehingga kami tidak merasakan kekhusyuan di dalam salat kami. Janganlah Engkau siksa kami, ya Allah, sehingga kami tidak mampu untuk menatap kitab suci-Mu setiap hari karena dosa yang telah kami lakukan. Janganlah Engkau siksa kami, ya Allah, sehingga kami tidak mampu bersabar dalam perilaku kami karena dosa yang telah kami lakukan. Janganlah Engkau siksa kami, ya Allah, sehingga lisan kami sulit sekali untuk berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring karena dosa yang telah kami lakukan. Jangan Engkau siksa kami, ya Allah, sehingga jiwa kami sulit untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami karena dosa yang telah kami lakukan. Jangan Engkau siksa kami sehingga kami tidak mampu bersabar atas musibah yang Engkau timpakan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di rumah-Mu ini, ya Allah. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami.
Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami, dari depan belakang kami, kanan kiri kami, atas bawah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, kuatkanlah jiwa takwa dalam diri kami, bersihkanlah jiwa kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan kecuali Engkau. Engkaulah yang mencipta kami, Engkaulah yang mengatur kami, Engkaulah Tuhan yang kami agungkan. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, anak keturunan kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai, itu orang-orang yang saleh. Engkaulah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada setitik pun kesulitan bagi Engkau untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Engkaulah yang memutar bumi, matahari dan seluruh planet-planet yang ada di alam jagat raya yang amat sangat luas ini, apalagi hanya untuk mengukuhkan hati kami. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Teguhkanlah hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu sampai akhir hayat kami. Wahai yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami sampai ajal tiba untuk selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ya Allah, wahai yang menjaga langit dan bumi serta sisinya, ya man la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wahai yang tidak terbebani untuk menjaga langit dan bumi serta isinya, apalagi hanya untuk menjaga diri kami, keluarga kami dan anak-anak kami agar selalu terjauh dari perbuatan yang mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membimbing kami kecuali Engkau, wahai yang maha membimbing. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami pada hari ini ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, dunia dan akhirat kami. Bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, maghfirah-Mu dan keberkahan-Mu dengan memberikan ilmu kepada kami. Jadikanlah lisan kami lisan yang selalu berzikir, hati kami yang selalu khusyuk ya Allah, jiwa kami yang selalu bersyukur kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberitahukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-salah fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Saya langsung saja pada teks-teks hadis, teks bahasa Indonesia karena waktunya amat sangat sedikit sekali. Walaupun sampai besok, kenapa materinya sangat banyak? Ya, sangat banyak. Tapi insyaallah mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa fokus. Rasulullah bersabda, awal yang akan dihisap ini untuk orang yang beriman adalah salat. Awwalu ma yuhasab. Jadi awal yang akan dihisap, didiagnosa, dilihat, dicek itu adalah salat. Kalau sholatnya benar, maka perilakunya benar, semua dihitung benar, baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka semuanya rusak perbuatannya. Subhanallah. Ini dari satu hadisnya banyak, tidak mungkin saya terangkan semua satu-satu. Ya.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lagi, nanti bisa setelah ini keluar dari sini waktu santai Anda klik bener nggak hadis tadi, dicek awal amalannya akan dihitung oleh Allah, nanti akan di. Ada lagi hadis yang menyedihkan. Ada hamba Allah menghadap Allah 60 tahun dia salat. 60 tahun dia salat di hadapan Allah. Tiba-tiba selama 60 tahun salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selama 60 tahun salatnya tidak diterima. Kalau kita hitung orang ini akil baliknya mulainya umur 17 tahun, berandai-andai dia salatnya dihitung dari umur 17 tahun, berarti wafatnya umur berapa? 7 berapa? Kok 76? 70? 77. Harus fokus nih. 76 dari mana ngitungnya 76? Kan 60 tambah 17, betul nggak? Halo? Berarti umur 77 tahun dipanggil oleh Allah di hadapan Allah, salatnya tidak diterima. Hadis. Subhanallah. Kebayang kalau kita salat dan kita yakin salatnya diterima, ternyata tidak diterima. Datanglah Rasulullah SAW masuk masjid. Hadis yang lain, setelah masuk masjid, Rasulullah SAW melihat anak muda salat. Datang Rasulullah melihat anak muda ini salat. Setelah dipanggil. Ini hadis ini banyak, bukan satu hadis menceritakan tentang ini. Jadi kalau Anda dapat hadis, oh ini udah tahu, jangan bilang udah tahu, baca lagi karena nanti ada redaksi yang berbeda. Apa? Setelah Assalamualaikum waalaikumsalam, Rasulullah mengatakan, "Sholli farji' fa innaka lam tusalli." Salat, ulangi lagi, sesungguhnya engkau belum salat. Fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya engkau belum salat. Padahal Nabi melihat langsung sudah salat. Akhirnya diulang salatnya oleh anak muda tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Nabi. Nabi mengucapkan, salat, ulang lagi, sesungguhnya engkau belum salat. Diulang lagi. Nabi mengucapkan lagi, ulangi, salat lagi, sesungguhnya engkau belum salat. 3 kali. Bayangkan seandainya saya di situ berandai-andai. Di sini ada Nabi berandai-andai. Arifin di sini, ya Pak ya Rasulullah, ulangi salatnya. Sungguhnya engkau belum salat. Padahal umur saya ini kalau ikut Nabi dikit lagi wafat. Nah, karena Nabi mengatakan umatku umurnya 60-an, kan gitu. Ini jangan tersinggung. Nah, langsung tersinggung. Nabi yang bicara, umatku umurnya 60-an, ada yang nambah, ada yang kurang. Ya, subhanallah. Bayangkan. Hadis-hadis inilah yang harus kita pelajari. Oke. Saya akan ngomong satu hadis, saya ulang-ulang karena bahasanya susah. Ya. Hadis qudsi, pelan-pelan fokus. Yang fokus aja belum tentu paham, apalagi yang tidak fokus. Allah SWT berfirman. Tidak mungkin aku letakkan di dalam hati seorang hamba 2 rasa aman dan 2 rasa takut. Bingung kan? Gitu kan? Saya bingung. Akunya maksudnya adalah Allah, karena hadis tidak mungkin aku letakkan dalam satu hati seorang hamba 2 rasa aman dan 2 rasa takut, tidak mungkin. Maksudnya gimana? Di sini di dunia
di sana akhirat. Tidak mungkin aku letakkan rasa aman di dunia dan nanti di akhirat dia juga merasakan aman di akhirat. Tidak mungkin. Itu namanya dua rasa aman. Dan tidak mungkin aku letakkan rasa takut di dunia, nanti di akhirat juga ada rasa takut. Tidak mungkin. Jadi itu tafsir hadisnya. Maksudnya gimana? Sampai situ aja belum paham. Maksudnya adalah barang siapa yang merasa aman di dunia, mustahil dia aman di akhirat. Merasa aman di dunia, pasti di akhirnya ada rasa takut. Nah, yang bisa menjawab berarti nyambung nih. Ada rasa takut. Maka di dalam hati seorang hanya ada satu rasa aman, satu rasa takut. Dan tidak mungkin yang di dunia ada rasa takut, kemudian di akhirat takut juga enggak. Barang siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat akan merasa aman. Subhanallah. Paham gak nih Bapak Ibu? Gitu ya. Saya sebetulnya tidak betah di atas ini. Biasanya saya jalan sana, jalan sini gitu ya. Tapi dingin gitu kan. Habis ini nanti saya keluar, saya pakai kaos kaki gitu ya. Subhanallah. Ini penting, ini pondasi. Saya ilustrasi. Belajar. Teman saya lagi bercanda-bercanda. Diam. Saya mau ujian nih. Diam. Dia ada ketakutan. Kenapa? Dia takut tidak lulus karena mau ujian. Belajar. Sampai pun mau masuk ujian, mudah-mudahan lulus. Udah di ruang ujian, dia masuk. Serius. Selesai pun, ya Allah mudah-mudahan saya lulus. Nunggu hasil ujian 2 hari lagi, ya Allah. Ya Allah. Keluar, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kira-kira gitu. Ada rasa takut, maka dia sungguh-sungguh. Kalau santai-santai, efeknya nanti dia sedihnya terakhir. Maka orang yang ada rasa takut untuk mendapatkan nyaman setelah itu, lulus ujian. Ini dunia. Bagaimana akhirat yang menentukan kehidupan abadi. Betapa banyak orang overconfidence, terlalu pede, percaya dirinya terlalu tinggi. Maka banyak orang sholat pasti diterima. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Lihat tangan saya. Semakin Anda tidak ada rasa takut, semakin sholatnya berantakan. Tidak ada keberhati-hatian. Semakin takut Anda tidak diterima, semakin Anda berhati-hati. Kita tidak belajar hadis-hadis tentang orang yang sholatnya ditolak. Maka ini yang berbahaya. Saya tanya Bapak Ibu, di rumah Anda, di rumah, tadi malam tidur, dikunci nggak rumah? Dikunci. Mobil ini dikunci? Dikunci. Kenapa? Karena ada rasa takut hilang, maka tindakan preventifnya meningkat. Seumuran bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan wajah tua gitu kan. Jadi jangan tersinggung ya. Pak Ustadz ngomong jangan tersinggung. Orang yang gampang tersinggung, ini jangan kaget. Ini saya pakai, ini bahasanya yang pedas apa yang datar aja? Pedas level 1 apa level 5 nih? Jadi nggak tersinggung nih. Oke, saya kasih tahu. Mohon maaf, ini pakai bahasa pedas. Yang baperan, yang ngambekan, yang gampang tersinggung marah,
tanda sholatnya tidak diterima Allah. Ini bahasanya pedas. Tadi saya mau masuk masjid, sudah pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dibacakan. Saya masuk dari luar mobil, yang dibacakan itu surat Al-Ma'arij. Wah, ini surat Al-Ma'arij. Di dalam ayat yang ngomong begitu siapa? Bukan saya, Al-Quran. Ini penting sekali. Balik lagi tadi ya. Kita ini semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Kalau sholatnya berantakan, ini kan berbahaya sekali. Saya sedih gitu kan. Orang tua sholatnya, ya Allah, ya Rabb. Bukan berarti dia mati duluan, saya nanti. Enggak, bisa saja saya mati duluan. Itu nggak ada urusan maksud saya. Tapi saya sedih, apalagi kalau haji di tenda Mina, saya ngeliat gimana sih? Atau umroh lah di Masjidil Haram, saya ngeliat, ya Allah, saya mau ngasih tahu gimana caranya. Karena dia tidak hati-hati. Kenapa? Karena overconfident, terlalu pede, terlalu percaya diri sholatnya diterima. Gitu. Nah, kayak kita karena berumur, ayo Pak makan Pak. Enggak, ini enggak. Ini enggak juga. Ini kolesterol, ini asam urat, ini gulanya tinggi, betul nggak? Ya, please jangan tersinggung. Kenapa Anda melakukan tindakan preventif menjaga? Kenapa? Takut sakit. Semakin takut sakit, semakin Anda menjaganya. Semakin kita takut sholat tidak diterima, semakin Anda berhati-hati. Itu maksud saya, yarhamukallah. Itu maksud saya. Coba perhatiin, saya kadang-kadang orang sholat, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Allahumma salli, Sami'allah, Allah, At-tahiyatul mubarakatuh, Subhan, Hamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillah, wa mazidah, kama yanbaghi li jalali wa sultani. Habis sholat, sendal saya mana? Resek banget sendal mana lagi? Orang ke masjid tuh sendal tuh mana sih? Orang ke ibadah malah sendal ngomel, habis sholat ngomel. Emang Pak Ustadz kalau habis sholat nggak boleh ngomel? Subhanallah. Ini HP saya nih. Ini HP kita. Kalau baterainya habis dikasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Anda naik mobil, bahan bakarnya habis, dikasih tahu nggak? Kasih taunya dari mana? Alarm. Kok alarm? Nggak apa-apa kalau yang jawab salah, nggak apa-apa lah, nggak nyetir. Itu kan menunjukkan indikator ente gitu. Itu punya orang Solo gitu. Walaupun Anda di Kanada, di Amerika tetap aja ente gitu kan. Buatan SMK Solo itu gitu. Udah nggak usah bahas itu ya. Dikasih tahu tubuh Anda seandainya kalorinya turun, panas tubuhnya turun di atas, di bawah rata-rata, dikasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Kasih tahunya gimana? Anda bersin di atas 2 kali. Kalau 2 kali masih normal. Kalau udah haji, alhamdulillah, haji, alhamdulillah, haji, alhamdulillah, itu udah kagak bener tubuh. Maka Anda harus cepet-cepet minum air hangat, pakai jaket. Paham nggak? Kalau Anda kurangan badan tubuh kita, kurangan air, dikasih tahu nggak? Ngasih tahunya gimana? Haus. Oke. Haus, kita nggak haus, tapi tubuh ini masih kurang air, dikasih tahu nggak? Udah saya aja yang jawab biar cepet, kelamaan. Kelamaan mikirnya gitu kan. Dikasih tahu, betul. Anda pipis kalau warnanya, itu udah tahu semua kan? Betul nggak? Jadi Anda ngontrol, astagfirullahaladzim. Ini
kok kuning banget, kecoklat-coklatan, astagfirullah, Anda harus minum. Itu orang cerdas. Jadi yang bikin HP ini pinter. Kenapa? Usernya yang pakai supaya kagak susah. Yang naik mobil, yang bikin mobil pinter. Kenapa? Supaya driver yang pakai tidak susah. Coba nggak dikasih tahu. Tahu macet. Pas dicek, nggak ada bensinnya. Bokondo gitu. Kasih tahu ngapain gitu kalau Betawi bilangnya. Anda nggak ngeliat indikatornya ada, Anda tidak membaca ini. Ketika Anda baca indikator, cepat-cepat Anda ke SPBU. Ketika kita pupisnya warna kuning atau coklat, cepat-cepat Anda bukan ke SPBU, minum. SPBU itu buat mobil. SPBU ulang, minum. Ya ke SPBU, tapi sampingnya ada minimarket, boleh juga sih. Ngeles.com gitu kan. Subhanallah. Anda minum. Sekarang pertanyaannya, tolong dijawab dengan jujur. Kalau sholat kita tidak diterima, Allah ngasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Padahal redaksinya taqabbalallahu minna. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Tapi dikasih tahu. Saya jawab, dikasih tahu. Kasih tahu aja gimana? Biar cepat, biar set. Bayangkan hamba Allah tadi di hadapan Allah 60 tahun sholatnya tidak diterima. Apakah dia kembali ke dunia? Allah balikan aku ke dunia? Tidak mungkin. Atau orang itu ngomong, ya Allah kenapa engkau tidak memberitahukan aku? Kira-kira gitu. Betul nggak? Subhanallah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Allah memberitahu. Kalau ibu bapak mengatakan, wah dikasih tahu. Saya kalau jawabnya dikasih tahu, ngasih tahunya gimana? Kan gitu. Betul nggak? Saya kasih tahu Bapak Ibu, Allah ngasih tahu karena Allah Maha baik. Manusianya ndablek. Dikasih tahu tetap aja nggak ngerti. Udah dikasih tahu, haji, udah meler, minum es. Ini parah banget nih. Nah, gitu. Ini yang di sana. Gitu. Udah tahu pipisnya kuning kecoklat-coklatan. Waduh, ngopi serutup. Bukannya air mineral Anda tendang, betul nggak? Subhanallah, tambah rusak, ginjalnya rusak. Udah tahu sholatnya dikasih tahu, salah sholat Anda. Tetap aja sholatnya Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ini gimana sih? Terus saya begitu. Maka belajar. Tadi sudah di mukadimah mayyurdillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah cinta seorang hamba baik dan ingin baik pada hambanya, maka hambanya dijadikan haus akan ilmu agama, yufaqihu fiddin. Mudah-mudahan ini bisa di-share nanti ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya lagi mikir bagaimana materi segini itu bisa, karena waktunya ya, mudah-mudahan bisa dapat ya. Sekarang dalam sholat itu rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Jadi tidak, yang nanti mau slide ini nanti saya kasih nomor HP-nya, nanti Anda minta ya. Rukun Islam. Islam artinya? Bukan selamat tapi berserah diri. Muslim artinya orang yang berserah diri. Oke. Rukun Islam itu sholat adalah nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Enggak apa-apa lah, nomor 1. Enggak apa-apa. Namanya juga mu'alaf gitu. Bercanda, relax gitu kan. Jangan susah. Oke. Berarti sholat nomor 2. Nomor 1 sholat. Oke. Biar cepat ini. Ini slide-nya banyak. Saya akan lompat slide. Pernah nggak di dalam hidup Anda ingat-ingat
ketemu orang ingat kita, nama kita, tapi kita nggak ingat dia. Ini kisah nyata di lift rumah sakit. Masuk, assalamualaikum Pak Ustaz Arvin. Waalaikumsalam Pak. Wah, apa kabar? Sehat dalam hati. Ini siapa ini? Siapa? Keluar baik-baik Pak. Sampai rumah saya ke basement nyetir mobil. Itu siapa ya? Kok tahu nama saya? Habis itu sampai rumah saya makan. Itu siapa? Istri saya nanyain. Mikirin siapa Mas? Adalah siapa? Bapak-bapak. Allahu Akbar. Biasa pengalaman juga kan. Coba Bapak Ibu pernah nggak kayak gitu? Pernah, jangan bilang sering. Kalau sering itu sakit. Nanti ibu ketemu suami, siapa ya? Hancur gitu. Aku suami kamu. Oh, suami. Silakan masuk. Jangan bilang sering, pernah. Sering parah banget. Pernah. Anda berat sekali ingatannya. Siapa ini? Siapa? Kenapa seperti itu? Jawab. Oke, dibalik. Pernah nggak Anda, saya dengan Ustaz Hatala, udah mungkin 20 tahun nggak pernah ketemu. Pas ketemu, apa kabar? Masya Allah, langsung. Padahal sudah lama tidak bertemu, puluhan tahun. Pernah juga? Nah, kalau ini sering nggak apa-apa, karena sehat. Yang tadi kan sakit, gitu. Ketemu, apa kabar? Subhanallah. Oke, gini aja, bapak-bapak, ibu-ibu, anak Anda ke luar negeri, mengabdi, belajar, menuntut ilmu. Pas pulang, kan nggak lupa, betul nggak? Pertanyaannya, kenapa yang pertama itu lupa, yang kedua itu ingat? Kenapa? Apa? Tidak ada kenangan. Masya Allah. Ibu romantis banget. Aku dengan kamu tidak ada kenangan. Semua romantis banget ibu ini gitu ya. Karena tidak sering bertemu. Jawabannya. Karena tidak sering bertemu. Pegang itu. Jadi jawaban dari ibu-ibu bapak semua. Karena tidak sering bertemu. Pegang. Berarti kelemahan mengingat efek dari karena tidak sering bertemu. Berarti oke, sekarang. Mohon maaf. Siapa yang baru kenal saya hari ini? Mayoritas sih. Berandai-andai. Kemarin kita ketemu di masjid di Jakarta. Taruhlah di Masjid Pondok Indah. Berandai-andai. Apakah Bapak Ibu ingat saya? Kok ingat? Ini nggak fokus banget sih. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Bapak-bapak hari ini apa? Sabtu. Berandai-andai kemarin, kan tadi saya bilang berandai-andai. Ini disconnect banget. Fokus. Kemarin hari Jumat. Kemarin saya khutbah Jumat. Bapak, Ustaz Arvin, mungkin nggak Anda ingat saya hari Jumat? Hah? Masih debat, ini nggak usah perdebatan, nggak pakai debat. Ini jawaban cuma satu. Gitu. Hari ini Anda baru kenal saya, baru melihat saya hari ini. Seandainya kemarin ketemu, apakah Anda ingat saya? Itu jawaban cuma itu, nggak usah pakai debat. Ngapain debat? Ya nggak mungkin lah, mustahil, betul nggak? Allahumma sholli Muhammad. Anda belajar sholat, saya belajar sabar. Allahu Akbar. Bapak Ibu fokus gitu. Ingat gitu. Ini hari Jumat, kita hari Sabtu Anda ketemu saya baru kenal. Kalau hari Jumat ketemu saya, ingat nggak? Ingat. Nggak apa-apa, yang penting semangat walaupun ngaco gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting semangat dulu gitu. Ya nggak mungkin ingat lah. Gitu. Maka mengingat itu proses setelah mengenal. Oke. Kalau besok ketemu saya hari Senin, besok lusa, nah itu cepat deh tuh. Ingat karena sudah
maka prosesnya mengenal dulu baru ingat, betul? Maka ambillah pelajaran dari situ bahwa kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal. Halo? Saya ulang lagi. Anda jawab sama-sama. Kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengingat sangat tergantung dengan kekuatan. Kalau ingatannya lemah berarti kok tidak kenal. Ingatannya lemah berarti kenalnya lemah, betul enggak? Saya nggak butuh kesepakatan, emang ini hukum alam emang begitu. Kan nggak mungkin 1 tambah 1 2 kita sepakat, ya nggak usah disepakati, emang begitu. Ya. Ibu-ibu, kenapa yang tadi itu bapak siapa nih? Dia nyebut Ustaz Afan sehat. Oh dia tahu saya Ustaz sih. Subhanallah. Sampai makan saya di rumah, saya tidur mau itu tadi bapak siapa? Besoknya ketika pagi-pagi saya mandi, baru ingat saya. Kenapa ingatan saya lemah? Karena saya tidak kenal baik, kurang sering ketemu. Kenal lagi, ketemu. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting ngomong aja dah. Yang penting walaupun ngaco, apapun ngomong daripada tidur ya. Allah, ya Allah kasih kesabaran kembali. Ternyata bapak itu anaknya itu teman saya. Arifin, ayah saya sakit, oh saya pijetin, saya suapin, dia udah gini. Jadi dia ingat saya nggak ingat, udah. Yang saya ingat anaknya, kira-kira gitu. Wajar mengenalnya lemah, akibatnya mengingatnya lemah. Di dalam Al-Quran, tidak usah dijawab, tidak usah dijelaskan ya. Ini masih sini. Mana sini? Kalau mau, Allahumma sholli Muhammad. Itu rumah. Masya Allah. Oh begini aja. Ngobrol ini buat apaan? Allah. Nah, ini udah lewat. Udah. Allah masuk. Ini saya dulu istighfar. Redaksi Al-Quran. Terus buat apaan itu taktik. Nggak apa-apa nih. Ya. Persis warteg, touchscreen. Yang ono tempe keluar, yang ini tahu keluar. Touchscreen itu kan diajarkan oleh warteg, American warteg. Redaksi Al-Quran. Ya. Ini tidak usah Anda catat karena nanti saya share. Kalau mau catat sih boleh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Ini aku. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Toha, ya. Surat Toha ayat 14. Berarti sholat adalah mengingat. Mengingat proses setelah mengenal. Kita praktek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tetangga bakar sate. Mantap. Ini sate apa nih? Ayam apa kambing? Enaknya kecap apa sambal kacang? Berandai-andai. Sambal kan nggak mungkin duren, kan nggak mungkin sate. Maka susah sekali. Allah. Ibu-ibu ngobrol lagi motong-motong sayur. Allahu Akbar. Saya sholat dulu. Sholat bi. Pembantu bilang saya lagi halangan. Oke, dia masuk kamar. Dia wudu, dia pakai mukena. Allahu Akbar. Sayur itu tadi udah dikasih garam. Bibi jangan kasih garam lagi, mudah-mudahan inisiatif. Itu bahaya kalau kasih garam tuh kebanyakan nanti asin gimana? Ada nggak orang sholat kayak gini?
Jangan curhat di sini, keras banget, ada keras banget. Gitu. Subhanallah. Maka itu saya kadangkala, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf ini bukan, maka saya bilang, saya ilustrasikan gitu. Orang kan sholat itu susah, khusyuk itu susah kan gitu. Ibu sholat isya nih, ibu di rumah, Allah Akbar, Bismillah. Ini suami belum pulang-pulang, biasanya asar udah pulang nih, jam sini di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat, jangan-jangan suami saya jangan-jangan. Maksudnya yang di sono, ya, di sini mah enggak, ya enggak beda lah gitu. Subhanallah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sekarang gitu kan, seandainya bapak-bapak ibu berandai-andai, ini skill tapi skill, Anda bisa nyetir sepeda berandai-andai, terus ada orang tidak bisa nyetir sepeda, naik sepeda, berandai-andai, terus orang itu, susah banget naik sepeda ya, susah, saya jatuh lagi. Bagi Anda yang sudah naik sepeda bisa, Anda akan bertanya, kok kayak gini aja kagak bisa? Karena dia punya ilmunya. Nah ini kan saya share gitu. Jadi nanti suatu saat Anda mengasah terus akan bertanya, kok orang kagak khusyuk ya, nanti akan begitu. Saya tadi sholat di sini masih pengumuman. Saya nggak, walaupun itu masuk pakai speaker, nggak ngaruh buat saya. Saya lagi ngobrol sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kanan kiri, misalnya kita di pasar mau dangdutan, lebih baik aku mati dengan pedang cintamu, nggak ngaruh. Tapi kalau Anda soal dengerin begini lama-lama, ini sholat apaan gitu? Anda hanya dengan kanan kiri. Subhanallah. Saya ajarkan, maka itu ini ilmu penting sekali. Kenapa? Ya, ini mulai agak dalam, ya, mulai agak susah. Gitu. Gerakan apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya kita supaya happy. Apapun, bapak-bapak tadinya begini, akhirnya begini, hasil begini, tadi itu supaya senang. Kalau begini dulu pegel, betul nggak? Ya kan? Apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun itu supaya Anda senang. Ibu ganti bajunya ini aja, supaya senang, dan seterusnya. Anda tahu kebahagiaan itu sesungguhnya di mana? Itu di jiwa kita. Orang yang bahagia itulah mendapatkan Rabbana atina fid dunya. Jadi dunia surga, akhirat surga. Allah maha baik. Yang penghuni surga itu udah dikasih DP duluan, surganya di dunia. Namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil dunia hasanah itu di dunia yang baik, berarti surga. Akhirat hasanah, akhirat yang baik, berarti surga. Dua surga. Surganya itu apa? An-nafsul mut. Ini kita, ini kematian kita. Setiap detik kita akan menuju pada kematian, betul nggak? Ya. Nah, sampai ketika datang ajal, ada orang calon penghuni surga dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul, hai jiwa yang, maka dia sudah punya jiwa yang tenang. Membangun jiwa yang tenang di antara yang paling dasar adalah sholat. Jadi kalau orang habis sholat, yang sholatnya benar, maka dia tenang. Oke, saya akan menerjemahkan sebuah hadis Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dari hadapan sahabat, ara'aitum in kana bi babi ahadikum naharan yaghtasilu min khamsa maratan fi kulli yawm hal bukan min darani syai'. Sahabat, di depan sahabat Rasulullah ngomong gini, bagaimana pendapat kalian semua apabila di antara kalian rumahnya pas depan pintu itu ada sungai yang sangat jernih, dia mandi 1 hari 5 kali, ayat bukan min darani syai', apakah tersisa kotoran di tubuhnya? Nggak apa-apa, saya nggak butuh jawaban, ini nerjemahin hadis. Saya nggak nanya ke bapak ibu, nggak nanya, ini nerjemahin hadis gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting semangat gitu. Semangat yang penting. Pada cengok gitu dia,
selamat tidur. Qalu, mereka menjawab, la ya kok betul perkataan, tidak, bersih. Fadzalika min salatul khams. Itulah seperti salat 5 waktu. Allah. Ya Allah bil khati, Allah menghapuskan dosa-dosa. Sekarang berarti salat diberikan analogika oleh Nabi seperti mandi. Kita di rumah kita olahraga sampai keringetan, beresin rumput dibersihin, got dibersihin, saluran air dibersihin. Badan ini udah bau kue asam gitu. Maksudnya kuetek gitu, bau kue gitu. Habis itu Anda masuk kamar mandi, keluar kamar mandi masih bau kue. Itu ngapain di kamar mandi? Paham maksud saya? Nggak mandi kan gitu. Nah sekarang saya lagi ribut dengan pasangan hidup, lagi ribut dengan anak, lagi ribut dengan masalah. Aduh, sholat. Habis sholat masih ribut. Itu sholat apa? Nggak usah dijawab sholat isya, nggak usah itu kagak butuh saya itu mau sholat apa kek? Isya gitu. Berarti ributnya malam kalau gitu. Itu nggak usah dibahas, nggak penting. Itu sholat apa gitu? Subhanallah. Nggak sholat isya lagi. Anda lapar gitu. Anda lapar masuk restoran gitu kan. Restorannya pas duduk satu meja isinya makanan semua. Wah, sederhana. Saya bilang ini sederhana. Iya, sederhana kayak gini gitu. Apalagi pas di depan kasir gitu. Dari restoran keluar restoran masih lapar, itu ngapain di restoran? Kan dijawab lagi. Ya lapar lah, dia ngendus doang. Anda sholat harus membuahkan sesuatu. Nanti sholat zuhur, betul? Please diagnosa apa yang Anda rasakan sebelum takbiratul ihram dan apa yang Anda rasakan setelah assalamualaikum warahmatullahi. Coba lihat. Kalau tidak ada perubahan, itu ada yang salah sholat Anda. Harus ada perubahan. Iya. Lagi ribut sama anak, lagi ribut sama istri. Astagfirullah. Allahu Akbar. Nanti kan hayya ala sholat, kemudian hayya alal. Ayo sholat, nanti untung, nanti happy deh. Ayo. Itu kata-kata. Setelah Anda sholat, assalamualaikum salam. Sini yang tadi marah, kok sekarang yang subhanallah, tadi kok marah habis ngaji di maghfirah monyong makanya ngaji marah mulu gitu. Subhanallah, anak Anda peluk, tadi bunda marah-marah sekarang habis ngaji nak. Itulah sholat yang benar. Ceramah dia langsung. Saya harus gitu, harusnya begitu. Oh iya, harusnya ideal. Jadi saya kasih outcomes-nya. Ini kan outcomes, betul nggak? Ini kan hasil supaya Anda tahu jalannya kemana. Kita dari Jakarta mau kemana? Ke Surabaya. Jalannya ke sana. Biar tahu dulu. Outcomes-nya kasih tahu dulu. Jadi orang yang habis sholat masih ngomel, itu tandanya sholat itu tidak diterima. Yang berbicara adalah Al-Quran. Tadi dengan Qori saya tidak ada kong kali kong nanti baca surat ini, enggak. Pas saya keluar mobil, surat Ma'arij. Enggak tahu tadi siapa yang baca gitu. Terus emang Mi'raj itu naik ke atas. Ma'arij itu tangga naik ke atas. Orang sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Anda sedang mi'raj. Subhanallah. Masjid ini besar nggak? Mobil Anda besar? Dibanding badan Anda besar mana dengan mobil? Kalau mobil kecil Anda nggak bisa masuk, gimana? Mobilnya besar nggak? Kenapa Anda bilang kecil? Karena Anda bandingkan mobil Anda dengan masjid, ya jelas. Mana ada mobil segede gini gitu? Gimana sih? Lihat, perhatikan. Ini penting. Kok penting? Karena pembanding, ya. Jadi lihat,
Anda melihat mobil itu besar karena badan Anda masuk ke dalamnya, maka itu besar karena dibanding badan Anda, apalagi masjid. Pertanyaan saya, kapankah mobil itu kelihatan kecil dan masjid ini kelihatan kecil? Kalau naik ke atas, Allah Akbar. Kalau Anda naik pesawat, masjid ini jadi kecil. Saya nggak butuh, betul apa enggak? Emang begitu. Dibilang enggak juga terserah Anda, emang begitu. Gelora Bung Karno, ketika Anda naik pesawat, Gelora Bung Karno kecil sekali. JIS yang dibikin oleh Anies Baswedan, itu kan jadi kecil, betul nggak? Kenapa? Karena Anda melihat dari atas, betul nggak? Kalau Anda sholat itu Anda mi'raj, dunia serta sisinya menjadi kecil. Sesuatu yang menyebabkan Anda gundah gulana, gelisah, galau, marah, tersinggung apa, itu karena urusan dunia semua. Maka ketika Anda sholat, ini menjadi kecil dan Anda tidak ada lagi rasa itu, karena semua jadi kecil. Saya ini hidupnya di hutan, maka Ustaz Hatta, Ustaz Arifin, ayo masuk ke sini, ayo masuk. Ustaz Hatta, saya nggak mau, bukan nolak, saya perjuangan saya itu di hutan, hampir 15 tahun di daerah-daerah primitif yang tatoan, perempuan ini kemana-mana, wah, semua terbuka. Nah, yang bagus di suku Tawana juga di Indonesia Timur. Kita kalau naik gunung, 32 jam jalan kaki. Kalau udah di atas gunung, Masya Allah, indah sekali. Masya Allah, kalau di bukit, betul nggak? Kalau Anda nggak usah ke Bukitan, ke Monas atas, mobil jadi kecil semua, betul nggak? Loh, kalau Anda ke Monas terus mobil kelihatan besar, itu belum naik, masih di bawah berarti. Itulah sholat. Kalau Anda masih marah, gundah, gulana, gelisah, galau, 4G, 5G, 6G, gitu kan? J semua tuh lama-lama gelo. Itu berarti Anda sholatnya tidak mi'raj. Itu. Nah sekarang bagaimana? Karena di pikiran Anda begini, di gambaran. Ini dunia serta seisinya. Karena Anda begini, ya, saya kasih gambaran. Nah, ini putus. Anggapnya kagak putus. Karena pikiran Anda dunia. Ketika sholat dunia. Habis sholat masih dunia, berarti nggak ngaruh. Bagaimana kalau Anda sholatnya seperti ini? Allah. Jadi pikiran kita Allah. Ini saya akan ajarkan. Rasulullah ditanya di manakah Allah? Ini jangan difoto gini doang gitu Ustaz tanya. Entar abis itu Ustaz ngeliat kayak kacau banget Ustaz nih. Ustaznya agak gelo, jangan difoto ngapain gitu. Lu cek gitu. Nanti Ustaznya agak gelo, Ustaz begini Allah lebay. Ini memudahkan gitu kan. Supaya Anda seperti ini gimana? Saya akan ajarkan nanti insya Allah. Okay? Saya akan ajarkan. Kalau Anda Rasulullah ditanya di manakah Allah, Rasulullah menjawab menunjukkan ke atas. Atas itu bukan menunjukkan tempat, karena Allah tidak pernah terikat dengan Dia maha tinggi. Maka ketika kita sujud, Subhan Rabbil maha tinggi. Gimana caranya? Kita masuk materinya. Sebentar, saya mau belajar pegang ini. Ibu senang banget. Hasil akhir bahaya nih. Mudah-mudahan ini aja tuh. Hasil akhir tadi sholat adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu menghasilkan menjadi hati tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, dia berzikir pada Allah, hatinya menjadi tenang. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi. Sholat itu mengingat. Tadi surat Toha. Surat Toha, sholat itu mengingat.
Di dalam surah Ar-Ra'd, hasil mengingat Allah itu menjadi tenang. Loh, kalau habis salat masih ngomel, jangan nyalain Al-Qur'annya, salahkan diri sendiri, gitu kan. Jelas ya? Ke kanan ke kiri nih, oh ke sini. Tadi ini udah, oh ke sana. Ke sana Pak. Gitu. Subhanallah. Berarti mengenal baru kekuatan mengingat sangat tergantung kekuatan mengenal. Maka ini alat peraganya banyak banget nih. Kalau Anda mengingatnya kecil, ini mengingat. Ini mengenal. Ini mengingat. Kalau mengenalnya sedikit, maka ingatnya lemah. Kalau mengenalnya dahsyat, maka mengingatnya dahsyat. Anda kenal SD bareng-bareng, SMP bareng-bareng, SMA bareng-bareng, kuliah bareng, pisah, kuat kenalannya, insya Allah ingatannya kuat. Maka terjawablah kenapa orang itu tidak khusyuk, karena mengenal Allahnya sedikit. Sementara kita sudah punya keyakinan saya sudah kenal Allah, padahal belum kenal Allah. Al-Quranul Karim tidak pernah menjelaskan secara detailnya, secara deskriptif tentang sholat. Secara deskriptif tentang sholat itu di dalam hadis. Cara sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, waktu-waktu yang tepat seperti di dalam Al-Quran adalah mengenal Allah. Di dalam kurikulum pendidikan Indonesia ininya lemah, dia hanya fokus cara sholatnya begini, itu di kurikulum. Maka itu anak-anak walaupun sekolah-sekolah Islam di SD SMP sekolah Islam dia bisa sholat tapi susah sholat. Sholat SD SMP sholat lebih kencang lagi. SMA kamu gimana sih sholat dulu SMA? Semakin bertambah umur semakin susah sholat. Kenapa? Karena yang difokuskan adalah seremonial formalistik sholatnya, mengenal Allahnya lemah. Subhanallah. Tidak usah bicara anak SD SMP SMA, kita pun Allahu Akbar. Jemuran belum kering-kering kemarin, hujan sekarang hujan lagi. Kapan sampai nanti bau lagi tuh, padahal udah pakai software. Terus. Subhanallah. Betul nggak? Berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Itu masalah. Mengenal Allah namanya syahadat. Maka itu sholat nomor 2. Iya, syahadat nomor 1. Tadi saya nanya sholat. Nggak apa-apa, yang penting ngomong aja dong, walaupun salah. Nggak apa-apa. Nomor 1 nggak apa-apa, nggak masalah. Maka itu sholat nomor 1 adalah syahadat. Maka syahadat itulah posisinya pondasi. Kita lemahnya itu di syahadat. Baru belajar. Subhanallah. Ini sekuensi, ini runtutan hukum alam. Maka ketika saya baru kembali ke Indonesia, ada kegiatan bagaimana mengasah kecerdasan emosional dan spiritual. Harganya mahal, taubatan nasuha. Ya. Waktu itu booming. Saya ikut bayar karena menuntut ilmu. Dari judulnya saya sudah nolak. Kalau hanya emosional dan spiritual, ini lewat aja. Yang paham-paham, yang enggak udah nggak penting. Kalau hanya itu, maka Islam sama dengan agama lain. Karena agama-agama semuanya selain Islam memberikan kecerdasan emosional dan spiritual. Ajaran agama Islam tidak seperti itu. Maka ayat yang pertama kali turun bukan sholatlah, sembahlah aku, sujudlah, tapi karena itu hukum alam. Bagaimana Anda membuat konsep Islam intellectual quotientnya ditinggalkan, hanya emosional dan spiritual quotientnya? Gimana itu konsep? Tapi itu laku. Kenapa laku? Karena kita hidup di saat kehancuran peradaban Islam. Sholat khusyuk juga begitu. Yang lucu di televisi waktu itu saya nonton di Metro TV sambil makan. Astagfirullahaladzim, bohong banget. Pak Ustadz kan live telepon gini.
Pak Ustadz saya sholatnya khusus susah. Oke? Nah, sekarang ibu bertakbir Allah Akbar, katakan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan Allah yang Maha Besar, bayangkan Dia mencipta langit dan bumi. Sekarang baca lagi Allah Akbar, Allah, ulang lagi. Gimana rasa khusyuk? Ya alhamdulillah. Bohong semua, yang nelfon bohong, yang ustadz bohong semua. Enggak begitu. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Itu afeksi. Afeksi itu tidak bisa digapai dengan 1 menit, 2 menit. Ada yang disebut dengan cognition, ada yang disebut dengan affection, ada yang disebut dengan apa yang saya tahu, apa yang saya rasa. Lihat tangan saya. Orang tahu sholat itu menghadap Allah, tapi tidak semua orang sholat merasa menghadap Allah. Beda. Jadi kadang-kadang saya lihat, kalau iklan sampo, oke lah bohong-bohong ya. Dengan sampo ini akan lebat. Dengan sampo ini akan bohong, namanya juga jualan. Tapi Anda sholat khusyuk nggak bisa jualan, nggak bisa dibohongin. Anda harus tepat. Maka itu disuruh iqra, berpikir. Jadi ini sequence, iqra dulu, baru iman, baru Islam. Ini terjemahan, baru ihsan. Ini berpikir dulu, baru percaya, baru pasrah. Sholat itu posisinya di sini, betul nggak? Rukun Islam. Anda fokus di sini, nggak bakal khusyuk. Jadi mulainya dari mana? Dari sini Anda mulai. Jadi ketika Anda belajar sholat khusyuk, nggak bisa di sini. Ini buah daripada rukun Islam pertama yang dulu syahadat. Syahadat itu kan gabungan antara rukun iman dengan rukun bersaksi, iman itu situ. Di sini berpikir, cognition, affection, baru pasrah, tunduk pasrah. Oke, nggak usah digambar, nanti saya kasih insya Allah. Nggak usah dikelamaan, biar cepet. Lihat, dulu waktu saya baru awal-awal ke Indonesia tuh ada pembunuhan Cliff Muntu di SPDN Jatinangor. Pernah dengar? Nah, nggak dengar pun nggak apa-apa, nggak penting. Gitu. Ya, intinya ada pembantaian, pembunuhan di sekolah. Ya. Habis itu di sidang berandai-andai, ini hanya ilustrasi, bohong-bohongan. Saya seorang hakim. Mana saksinya? Asyhadu kan aku bersaksi. Saya saksi. Kamu saksi? Iya. Mereka pembunuhnya. Saksinya ngomong gini, saya yakin mereka pembunuhnya. Kamu lihat, waktu kejadian itu kamu di mana? Di Jakarta. Padahal kejadiannya di Jatinangor, di daerah Bandung. Kira-kira diterima nggak? Kok kamu yakin? Dari tampang-tampangnya mereka pembunuh. Diterima? Maka asyhadu bukan berarti asyhadu alla ilaha illallah, aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan, nggak pakai itu. Ganti, tidak terima Anda saksi. Betul nggak? Orang dia nggak ngelihat. Yang kedua, Anda saksi, siap hakim. Mereka pembunuhnya? Ya. Mereka pembunuhnya. Kamu lihat nggak? Kagak. Tapi saya akui mereka pembunuhnya. Diterima nggak? Nggak diterima. Dia nggak lihat. Datang hakim marah, cari orang yang ngeliat, betul-betul ngeliat. Ada Pak Satpam. Jadi waktu itu satpamnya keliling di asrama. Kamu saksi? Siap yang mulia hakim. Mereka pembunuhnya? Betul yang mulia. Kamu lihat? Betul, saya lihat. Yang ini yang mukul, yang ini yang nendang, yang ini yang injek ya, dicerita. Begitu. Betul yang mulia. Dia ada getaran karena melihat. Diterima enggak? Diterima. Karena dia menyaksikan dan dia merasakan. Karena melihat pembantaian, dibunuh, disiksa. Akhirnya dia trauma. Ada nggak selain kamu yang ngelihat sama kamu? Ada yang mulia. Ada. Hadirkan. Ganti orang. Kamu lihat mereka. Ketawa. Satpam tadi, ingat gak? Lihat dengan saya, di samping saya. Ternyata dia gila. Dia ketawa-tawa aja. Hehehe, hai. Diterima enggak?
Tidak diterima, dia melihat tapi tidak berpikir. Maka tidak ada getaran. Langit dan bumi serta sisinya adalah tanda kebesaran Allah dan kita melihatnya. Tapi tidak iqrar, tidak asyhadu. Maka asyhadu adalah aku bersaksi. Gini kan? Oh kebanyakan tadi saya pegangnya. Harus satu doang. Bukan, ada lagi gambarnya. Asyhadulah aku bersaksi. Apa yang Anda saksikan alam semesta. Maka saya materi sekarang adalah mengenal Allah. Mengapa aku melihat langit dan bumi serta isinya, bukan melihat Allah? Yang Anda saksikan apa? Tanda kebesaran Allah. Oke. Nanti bab yang lain kapan-kapan lah kita dialog tentang bahwa kenapa Anda tidak bisa melihat Allah, itu bab lain. Saya tidak bahas itu. Nah sekarang saya terangkan ada dua istilah. Ada ilahun, ada rabbun. Ya. Ada ilahun, ada rabbun. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah repot-repot, nanti ini kan materi ini saya kasih, ya. Rabbun diterjemahkan Tuhan, betul nggak? Ilahun diterjemahkan Tuhan, sama-sama Tuhan. Mengenal Allah itu ada dua tahap, namanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rabbun itu adalah dikaitkan dengan makhluk. Ilahun tidak ada lagi makhluk. Perhatikan di sini, Rabbun itu dikaitkan dengan makhluk. Tuhan yang mencipta alam semesta serta sisinya. Tuhan yang memiliki alam semesta serta sisinya. Tuhan yang mengatur alam semesta serta sisinya. Tuhan yang ini namanya Rabbun. Kalau orang Sunda, Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu kan. Kalau orang Jawa, Rabbana atina fid dunya. Ya kan? Rabbana itu artinya diterjemahin, kita lihat di internet, Tuhan kami. Maksudnya bukan segitu, yang mencipta kami engkau. Engkau lah yang mencipta kami. Wahai yang mencipta kami, wahai yang memilih kami, wahai yang mengatur kami. Atina fid dunya, ya Allah kasih kehidupan kami dunia dengan baik. Kasih, kira-kira gitu terjemahnya. Tapi kan kepanjangan. Halo? Kalau terjemahan, wahai Tuhan yang mencipta kami, wahai Tuhan yang memiliki kami, wahai Tuhan, itu kepanjangan. Akhirnya, wahai Tuhan kami, titik. Nah sekarang ilmu kita harus lebih dalam, ya kan? Membedakan ilahun dengan Rabbun. Rabbun itu dikaitkan dengan alam semesta, yaitu makhluk. Ini makhluk sini. Ya. Kalau ilahun, la ilaha illallah. Tidak ada yang aku sembah selain Allah. Tidak ada yang aku besarkan selain Allah. Tidak ada yang aku puji selain Allah. Maka yang disembah, yang diputuskan, disucikan, bla bla bla. Nggak ada lagi alam semesta. Jelas, kira-kira ini memudahkan. Saya hanya memudahkan. Oke. Ini namanya tauhid Oke, sekarang kita lihat. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, maka dia pasrah kepada aturan Allah. Oke, biar cepat. Bagaimana Anda melihat alam semesta? Harus dengan berpikir mendalam. Iqra. Jangan sampai melihat tanpa iqra, tanpa membaca. Akhirnya Anda tidak merasa bersama Allah, tidak mengenal Allah melalui alam semesta. Oke. Kenapa Anda tidak sholat tidak khusyuk? Karena cara berpikir kita begini. Alam semesta adalah alam semesta, dia muter di situ. Kira-kira gitu. Lihat sini. Saya lihat air adalah air. Berandai-andai di sini ada makanan. Saya lihat makanan adalah makanan. Saya lihat pasangan hidup saya adalah pasangan hidup saya. Saya lihat anak saya adalah anak saya. Saya lihat rumah saya adalah rumah saya. Itulah yang menyebabkan Anda tidak khusyuk. Jadi muter di dalam. Sesuatu ini jatuh karena hukum kausalitas, sebab akibat. Karena ada gravitasi bumi, betul? Halo? Saya makan maka saya kenyang, ya kan?
Saya tadinya lapar, makan menjadi kenyang. Saya tadinya haus, saya minum menjadi memang tidak haus, tidak lapar gitu kan. Ya kan? Halo? Ini hukum kausalitas. Kalau Anda seperti itu, berarti Anda tidak mengenal Allah melalui alam semesta. Ada bahasa Arab yang susah diterjemahkan. Kadang-kala saya ingat terjemahannya kok begini. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Lihat. Barang siapa yang melihat air adalah air, itu dia menggugurkan kebesaran Allah dalam air. Matanya hanya melihat air. Ini makanan banyak, makanan enak. Anda melihat makanan adalah makanan, maka menggugurkan tanda kebesaran Allah di dalam makanan. Waktu saya baru pulang ke Indonesia, dulu waktu saya ke luar negeri belum ada TV swasta. Pulang ke Indonesia TV swasta, hampir semua TV swasta itu ada acara wisata kuliner. Ketika saya nonton, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istri saya, kenapa sih mas? Haram. Haram apanya? Orang makan bubur doang haram. Orang makan soto ayam, bukan soto babi, ini kan haram. Malah haram dari mana? Gitu. Saya bilang haram paradigmanya. Makanya orang Indonesia susah nangis kalau sholat. Dia nggak nyambung. Orang backgroundnya akuntansi. Saya ketemu istri saya itu hitungan jam langsung nikah. Karena ngelamar ini kagak diterima, ngelamar ini kagak terima. Mumpung ada yang terima, cepetan, buruan gitu. Subhanallah. Gitu. Hati-hati Rul, gitu kan. Buruan nanti. Gitu. Subhanallah. Ini lihat nih, penting. Perhatikan. Anda makan, saya bilang, akhirnya saya jelasin ini lihat nih, di wisata kuliner kalau makan top markotop, maknyus, maerot, makcik, siapa? Saya nggak ngerti itu. Coy, apa ini? Subhanallah. Ini orang, saya katakan, kok gini ya? Oh iya, kita ini hidup di saat kehancuran peradaban Islam. Kita itu udah la ilaha, tidak ada yang patut dipuji, hanya Allah doang. Wahdah, hanya Allah sendiri. La syarikalah, gak ada yang lain. Subhanallah. Lahul mulk, karena dia yang punya langit dan bumi serta isinya. Walul hamd, maka dia yang punya pujian. Tiba-tiba makanan bisa dipuji, minuman bisa dipuji. Itu gimana ceritanya? Jadi ketika Anda makan enak, Masya Allah, subhanallah, begitu. Ketika Anda Allahu Akbar, Masya Subhanallah. Begitu. Bukan makhluknya. Untung itu makan kagak ngomong, wah keren banget, bukan gue coy. Kan gitu. Saya sampai bingung, coy itu siapa? Saya sampai klik di Google, coy. Waktu zaman 80-an belum ada coy. Betul nggak? So ngeliat sunset, sunrise, apa terbitnya matahari itu. Wah gila coy. Sampai coy itu siapa? Saya klik images, gambar tuh. Wajah coy banyak banget, yang mana nih coy? Subhanallah. Saya bilang, Anda ngeliat sunset, sunrise, Allah Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Ini yang hilang. Saya belajar filsafat, Bapak Ibu. Saya lama di filsafat. Kemudian saya ngambil Islamic Studies di Constantine University. Baru di Al-Azhar saya ngambil perbandingan hukum Islam dengan hukum konvensional sampai program pasca sarjana sampai selesai. Jadi saya kok Islam kayak gini ya? Kenapa? Oh, secara paradigmanya salah. Anda melihat sesuatu harus dikembalikan pada Allah. Asyhadu, ini alam semesta serta sisinya dikembalikan pada Allah yang satu. Perhatikan di sini, perhatikan. Di sini aja deh. Lihat sini. Bapak-bapak Ibu, ini nggak ada yang ngajarin seperti ini. Perhatikan. Nanti saya bersihin, Ustaz Syahrul, tenang, nanti saya menyampah. Tadi kan ada pengumuman, ada sampah, nggak boleh sampah gitu. Hati-hati, nyampah, ini nyampah nih beneran.
Ini banyak banget ini. Di dalam bahasa Arab, saya ajarkan bahasa Arab. Arifin wahid, pakai tasydid. Satukan, proses menyatukan. Saya menyatukan, jadi menyatukan. Jadi satu. Ini proses tauhid namanya. Menjadi satu, wahid. Ini alam semesta serta isinya. Alam semesta. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada macam-macam. Di bumi ada binatang, ada anggota DPR, ada ketua KPU, Baswasu, presiden, ada binatang, ada batu-batuan, ada macam-macam kan gitu kan. Ada laut, ada macam-macam kan. Ini direkam nih, ada binatang langsung ke DPR lagi. Subhanallah. Ini semua alam semesta, langit dan bumi, semua seisinya berasal dari yang satu. Siapa? Yang mencipta satu. Siapa? Yang memiliki satu. Siapa? Yang mengatur satu. Siapa? Allah. Maka mengembalikan kepada yang satu namanya tauhid. Siapa yang mencipta? Wahid, satu. Yang mencipta bahasa Arabnya Rabbun. Yang memiliki bahasa Arabnya Rabbun. Kalau ada perusahaan, man arbabu hadhihi syarikah? Ownernya siapa yang arbab? Rabbun ada yang mengatur, yang memiliki. Maka tauhid rububiyah, melihat segala sesuatu dikembalikan pada Allah. Kalau Anda melihat air adalah air, berarti Anda belum mengenal Allah melalui air. Kalau Anda melihat makanan adalah makanan, maka Anda belum mengenal Allah melalui makanan. Kalau Anda bercermin melihat tubuh Anda dan Anda tidak mengenal Allah melalui tubuh Anda, subhanallah. Ini yang menyebabkan Anda tidak khusyuk salat, karena lemah mengenal Allah. Maka kalau semuanya Anda kembali kepada Allah, karena tidak ada satu ciptaan pun kecuali semua dari, maka kuat mengingatnya, mengenalnya. Kalau mengenalnya kuat, maka mengingatnya kuat, mudah. Dan Allah ingin mudah. Anda tidak ikutin, kita tidak ikutin, mengembalikan pada yang satu. Kita laksana ayam di dalam tempurung, jelas susah. Susah. Nah, kita kembalikan, maka mata melihat makhluk, pikiran dan hati pada Khalik. Itu namanya paradigma yang dimi'rajkan di luar sholat. Kita praktek nanti. Kalau sudah habis, ingetin berapa menit lagi? 5 menit. Allahu Akbar. Nah, oke. Bab habis ini ngapain? Makan. Sholat. Makan mulu, bukan makan mulu, maksud saya praktek. Lihat saya. Adakah Anda satu hari tidak melihat tubuh Anda? Mustahil. Permasalahannya kita melihat tubuh kita adalah tubuh kita. Itu yang menyebabkan Anda tidak khusyuk. Tubuh ini milik siapa? Siapa yang ngatur? Kalau tubuh milik Anda, nggak ada orang sakit, nggak ada orang stroke. Kemarin ada yang curhat, Pak Ustadz, ya setengah tubuh saya nggak bisa gerak. Padahal saya mau gerak, ini nggak bisa digerakin. Itu menunjukkan tubuh bukan milik Anda, bukan Anda yang ngatur. Betul nggak? Nah sekarang kita bisa, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, kita bisa menitikan air mata. Nanti kita sholat, kita praktekkan. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakab. Hai manusia, kok bisa lupa aku? Kata Allah. Ini Al-Quran. Apa yang menyebabkan engkau lupa aku, lalai terhadap aku? Lihat tubuh kamu, hai manusia, lihat tubuh kamu. Itu aku yang mencipta. Lihat tubuh kamu, disuruh lihat tubuh kita. Yang menyeimbangkan dalam tubuh kita ini lebih daripada komputer.
Maka redaksi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu lalai sehingga kamu lupa aku? Itu aku ngasih tubuh itu dari aku. Afaraitumul ma'a alladzi tashrabun. Hai manusia, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Itu aku yang punya, aku kasih sehingga Anda bisa minum dan hilang dahaga. Yang kita hafal, alladzi at'amahum min ju'. Hai manusia, lapar, aku kasih, dan aku yang menghilangkan lapar. Aku yang kasih makan, at'ama, aku kasih makanan sehingga hilanglah lapar. Nah, kita enggak. Makanan adalah makanan. Anda nanti melihat makanan, ya Allah, ini dari Engkau. Coba dirubah dulu paradigmanya. Paradigmanya dimi'rajkan. Jangan makanan ke makanan, makanan kepada Allah, minuman kepada Allah, tubuh kita kepada Allah. Begitu caranya. Itu yang menyebabkan lemah mengingat karena lemah mengenal. Subhanallah. Itu satu dulu kita paham. Ini tinggal 5 menit. Coba biasakan. Ini ada suami istri di sini, betul nggak? Coba ibu-ibu lihat suami Anda, suami ngeliat istri Anda. Masya Allah, subhanallah. Bapak-bapak, Anda ngeliat 1 menit sebentar. Ya, aduh gelisah, sabar. Gitu. Anda ngeliat itu dari satu ciptaan Allah, dari ribuan, ratusan ribu, jutaan. Yang menang satu masuk rahim ibu. Jadilah manusia 9 bulan, betul nggak? Yang lain mati semua, betul? Terus hiduplah 9 bulan. Keluar seorang putri cantik, bayi cantik, dicium setiap saat. Nah, semua orang melihat untuk membahagiakan dia. Kita kalau melihat bayi, bagaimana bayi ini biar senyum. Kemudian disusui dan seterusnya sampai besar. Dikasih baju, dikasih pup pipis, dibersihin sama orang tuanya. Oke lah, TK, SD, SMP, SMA sudah besar. Buat Anda semua itulah istri Anda. Apakah mahar itu membayar itu semua? Tidak. Kita melihat seperti ini. Bagaimana dia sudah seperti ini dipelihara dan kita menyakitkan hatinya dengan tutur kata kita dan perilaku kita. Jagalah itu ciptaan Allah yang harus kita jaga. Begitu juga ibu-ibu melihat suami. Ini cara melihatnya. Anda melihat suami, iya suami ini makhluk Allah, tapi ini dari Allah, ciptaan Allah. Allah yang menghadirkan sehingga dia menjadi penanggung jawab Anda. Dinafkahilah Anda dan seterusnya. Dosa Anda dia tanggung dulu suami itu nanti di akhirat. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal si suami belum mengcover kehidupan bapak ibunya, sudah mengcover Anda hidupnya. Subhanallah. Padahal Anda baru kenal siapa yang menghadirkan Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi mengenal suami, mengenal Allah melalui pasangan hidup, mengenal Allah melalui anak kita, mengenal Allah melalui makanan tubuh kita. Subhanallah. Ini yang hilang. Maka nanti Anda biasakan dilatih. Lihat tumbuh, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya Rabb, alhamdulillah, subhanallah. Belum lagi level atas nanti berkaitan dengan akhirat, ini belum masuk. Ini baru step 1, ada 2 step. Ini baru ngeliat. Maka jangan lihat dunia serta seisinya, tapi ngeliatlah dunia adalah batu loncatan menuju kepada Allah. Maka alam semesta disebut dengan tanda-tanda kebesaran. Kita terjebak dalam tanda melupakan Allahnya, maka tidak aneh salatnya tidak khusyuk. Itu jawabannya. Kalau Anda tahu, tidak mungkin Anda satu salat tidak menitikan air mata, tidak mungkin. Harusnya seperti itu. Nanti kalau sudah ngerti ilmunya dan Anda praktekkan, iya, baru saya sadar. Tidak mungkin salat tanpa mata Anda berkaca-kaca. Coba tes. Permasalahannya ini dari cognition kepada affection. Nanti saya terangkan ya, karena ini kan baru nanti pertemuan lagi jam berapa? Jam 1 insya Allah. Saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai mukaddimah. Nanti yang mau filenya mana tadi? Saya lupa tadi. Yang mau filenya nanti tinggal dicatat di nomor 08 Allah masalah 0811 97
Ya. 0811 9720 969 0811 9720 969 0811 9720 969. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya dalam hati kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.